Berdasarkan insiden erupsi besar Gunung Semeru pada Rabu 19 November 2025, dari keterangan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ada 187 orang pendaki yang terjebak di kawasan Ranu Kumbolo. Lalu bagaimana analisis insiden dan rekomendasi praktis jika pendaki dan wisatawan menghadapi situasi seperti ini? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komisi Operasional Dewan Normatif Wanadri Alisar yang telah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat siang Pak Alisar. Selamat siang Mbak Lintang. Baik, Pak, kita melihat kasus ini. Bagaimana penilaian awal Wanadri terhadap penyebab utama hingga 187 orang terjebak di Ranu Kumbolo? Apakah Bapak melihat ini murni akibat peningkatan mendadak status gunung dari siaga ke awas atau ada faktor lain seperti keterlambatan koordinasi antar pihak misalnya? Baik, terima kasih Mbak Lintang. Pertama-tama kami Wanadri mengucapkan ikut prihatin ya atas proses alam erupsi Gunung Semeru. Mudah-mudahan kondisinya semakin membaik. Terkait pertanyaan Mbak Lintang, sama sekali tidak ya. Sama sekali ini adalah proses atau gejala alam yang tidak bisa kita prediksi. Ya, walaupun memang ada analisa-analisa, tapi namanya gejala alam tidak bisa kita prediksi sama sekali. Jadi ini di luar kesiapan kita, memang ini adalah fenomena alam dan gejala alam yang tidak bisa kita hindari dan kita prediksi. Yang dalam istilah kegiatan alam terbuka ini adalah istilahnya objective danger atau bahaya yang berasal dari alam terbuka. Demikian Mbak Lintang. Baik, Pak, apa perspektif Wanadri? Apakah erupsi ini menunjukkan perlunya revisi norma pendakian Semeru seperti batas waktu maksimal di Ranu Kumbolo atau protokol evakuasi darurat? Melihat kemarin juga masih ada pendaki dan pemandu yang terjebak di sana. Baik, jadi terkait SOP protokol saya pikir kan sudah ada instansi yang berwenang di sana, ada Taman Nasional, kemudian ada instansi daerah segala. Saya pikir dan kami amati sudah cukup ya Mbak Litang. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah gejala alam yang tidak bisa kita prediksi sama sekali. Dan ini adalah gejala alam sekali lagi. Jadi saya pikir kalau SOP, kemudian tata cara, peringatan, saya pikir sudah cukup. Saya pun beberapa kali mendaki sana, saya pikir sudah cukup ya. Dan ini istilahnya kemarin pendakian itu kan sebelumnya memang tidak ada tanda-tanda akan ada erupsi besar. Jadi kemungkinan Taman Nasional masih membuka pendakian. Jadi di luar kemampuan atau prediksi daripada institusi yang berwenang. Ini adalah proses atau gejala alam yang tiba-tiba datang begitu besar. Cuman alhamdulillahnya bahwa posisi para pendaki itu jauh dari aliran lahar yang meluncur, yang ke arah tenggara setahu saya, karena posisi Ranu Kumbolo ada di arah utara. Demikian Mbak Lintang. Baik, berarti murni terkait kondisi alam yang tidak bisa diprediksi. Tapi Pak Alisar, bagaimana Wanadri mengevaluasi respons TNBTS yang meminta para pendaki bertahan di Ranu Kumbolo semalam? Apakah posisi utara Ranu Kumbolo ini memang benar-benar aman begitu? Tadi Bapak memang sudah sebutkan ini dalam posisi yang aman, tapi meminta mereka untuk bertahan semalam di sana, apakah ini tidak apa-apa begitu? Baik, terkait kondisi di lapangan, yang paling paham adalah instansi atau petugas yang akan segera mengevakuasi di sana. Saya pikir mereka sudah mengambil sikap atau keputusan tersebut sudah dengan analisa yang tepat. Saya pikir itu. Pertama adalah bahwa aliran tidak mengalir ke sana. Kedua, kalau evakuasinya dilakukan pada malam hari itu beresiko. Kemudian mungkin ada jalur-jalur yang mungkin ada longsor. Dari safety, dari sisi dari para penyelamatnya dan pendakinya akan beresiko. Mungkin ini adalah analisa yang cukup matang yang diambil keputusan oleh para evakuasi dari dalam hal ini mungkin Basarnas, BNPB dan instansi terkait yang terlibat dalam evakuasi ini. Saya pikir sudah dianalisa bahwa posisi Ranu Kumbolo dengan posisi para pendakinya sudah cukup aman karena memaksakan evakuasi pada malam hari itu sangat beresiko bagi tim penyelamat maupun para pendakinya. Demikian Mbak Lintang. Berarti memang sudah diperhitungkan, tapi apakah Pak Alisar tidak membaca akan ada pergesekan atau pergeseran awan panas ini ke arah yang mungkin membahayakan para pendaki, Pak? Ya, baik, itu kemungkinan saja terjadi. Makanya saya bilang tadi,
sebelum mereka memutuskan itu evakuasi itu ditunda pagi ini, saya pikir semua instansi sudah menganalisa tersebut, termasuk arah angin ya, termasuk arah saya pikir sudah dianalisa semua, makanya diambil keputusan selain faktor bahayanya bahwa dipastikan bahwa pagi ini untuk evakuasi cukup aman. Dan tadi malam saya pikir mungkin semua instansi yang berwenang di sana sudah mengevaluasi bahwa arah angin juga tidak mengarah ke Ranukumbolo. Demikian Mbak Lintang. Jika seorang pendaki mendadak terjebak seperti kasus Ranu Kumbolo ini, Pak Alisar, apa yang bisa direkomendasikan oleh Wanadri? Apakah segera kontak PPGST, monitor update status gunung via app resmi, atau tetap di pos terdekat? Apa rekomendasinya, Pak? Baik, memang secara apa dalam konteks kejadian 187 pendaki ini di apa Ranukumbolo Semeru dalam konteks Alpers, beberapa hal yang harus perhatikan. Pertama-tama yang adalah patuhi semua instruksi dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini tim penyelamat atau tim evakuasi. Jadi jangan membuat gerakan atau pergerakan ataupun eh, apa sikap yang di luar instruksi yang diarahkan. Itu penting. Supaya apa? Karena yang paling paham kondisinya adalah tim penyelamat yang sudah mengevaluasi kondisi lapangan. Itu satu. Ya. Kedua, pasti kalau misalkan dalam kondisi yang terdesak, hindari ruangan-ruangan atau arah-arah atau kondisi di lapangan karena setahu saya Ranukumbolo itu ketinggian 2.400 ya, 2.400 cukup. Kondisinya pasti dingin apalagi hujan. Jadi kalau misalkan turun, hindari aliran sungai kering karena aliran itulah apa aluran lahar-lahar yang harus ke alirnya mengarah ke sana. Jadi sekali lagi kemudian siapkan karena ini abu, siapkan pakaian yang cukup, tangan panjang, masker kalau punya, topi segala macam. Jadi pastikan sekali lagi dengarkan atau patuhi instruksi daripada tim penyelamat yang akan mengevakuasi teman-teman pendaki yang ada di Danau Kumbolo ke bawah. Demikian Mbak Lintang. Dalam situasi erupsi dengan awan panas, apa rekomendasi Wanadri untuk mengelola sumber daya seperti air, makanan, dan obat-obatan sementara sambil menunggu evakuasi? Karena kalau kita melihat kasus ini kan para pendaki diminta untuk menunggu semalam, mungkin dengan obat-obatan, makanan yang mereka bawa gitu. Apa rekomendasinya Pak, terutama di ketinggian 2.400 mdpl seperti di Ranukumbolo? Baik, Mbak Lintang, saya pikir para pendaki Semeru itu biasanya kan diperiksa. Ketika mendaki itu di pos pendakian itu diperiksa. Misalkan itu tergantung daripada lama perjalanan. Biasanya pasti para porter, para petugas di sana sudah mengingatkan membawa mungkin pakaian cadangan lebih, kemudian membawa makanan lebih atau obat-obatan pribadi yang mungkin harus disiapkan dalam kondisi darurat. Saya pikir mereka sudah ada SOP-nya, makanya kembali untuk para pendaki gunung atau penggiat alam terbuka, persiapan itu penting. Rencanakan perjalanan yang baik, jangan membawa perlengkapan atau perbekalan sesuai dengan pasnya saja hari. Kalau bisa dilebihkan, mengingat ada kalau kondisi di alam terbuka, kita tidak tahu hal-hal yang tidak kita prediksi. Untuk menjaga-jaga supaya dalam kondisi darurat kita masih bisa bertahan dalam beberapa waktu sebelum kita atau tim evakuasi melakukan penyelamatan. Demikian Mbak Lintang. Baik, patuhi semua instruksi dan persiapkan perlengkapan pendakian yang cukup begitu ya. Tapi menurut Wanadri nih Pak, apakah atau kapan pendaki boleh memutuskan evakuasi mandiri versus menunggu instruksi resmi dari TNBTS atau Basarnas? Apa risiko utama seperti longsor malam hari yang harus dihindari mungkin Pak? Ya, jadi kalau misalkan evakuasi mandiri, Mbak Lintang, saya pikir pastikan betul bahwa informasi-informasi terkait lintasan yang akan dilakukan evakuasi cukup aman. Itu satu. Kedua, timing. Timing evakuasi mandiri itu harus betul-betul tepat. Kedua, lintasan. Lintasan yang betul-betul harus mereka pahami. Jangan sampai melakukan evakuasi ke jalur yang mereka tidak pahami. Ketiga adalah kesiapan diri. Makanya sebetulnya ini harus dimitigasi daripada perencanaan
pendakian sebelumnya. Contoh misalkan pengetahuan, karena dalam kegiatan alam terbuka harus ada beberapa pengetahuan atau kesiapan yang harus dimiliki oleh seorang pendaki gunung terutama. Pertama adalah kesiapan fisik, kedua adalah kemampuan, ketiga adalah kondisi medan. Jadi saya pikir persiapan itu penting. Nah, terkait dengan evakuasi kembali tadi pertanyaan Mbak Lintang tadi, jadi pastikan betul kalau misalkan ada alat komunikasi, pastikan betul berkomunikasi dengan pihak-pihak atau instansi berwenang yang mumpuni, yang berkualitas, yang memang paham betul sistem evakuasi yang akan dilakukan sesuai dengan arahan mereka. Kira-kira demikian, Mbak Lintang. Baik Pak Alisar, memang memahami lintasan ini menjadi penting karena kita bermain di alam terbuka, pengetahuan yang cukup dan fisik serta kemampuan untuk memahami medan begitu itu perlu menjadi fokus utama untuk memulai pendakian. Terima kasih Pak Alisar, Ketua Komisi Operasional Dewan Normatif Wanadri telah berbincang dengan kami di Kompas Siang.